Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Putri Utami. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 28923500045, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas UTS Manajemen Sumber Daya Manusia dengan judul Konsep Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayitno SIMM. Pengertian manajemen SDM atau sumber daya manusia. MSDM merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, directing atau pengarahan, dan controlling atau pengendalian. Dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan, permasalahan yang dihadapi manajemen bukan hanya pada bahan mentah, alat-alat kerja, mesin produksi, uang, atau lingkungan kerja saja, tetapi juga karyawan, sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia inilah yang disebut dengan manajemen sumber daya manusia. Mengapa SDM harus dikelola? Saat ini sangat disadari bahwa SDM merupakan masalah perusahaan yang paling penting, karena SDM menyebabkan sumber daya yang lain, seperti bahan mentah, alat-alat kerja, mesin produksi, uang, dan lingkungan kerja dalam perusahaan dapat berfungsi atau dijalankan. Yang kedua, SDM dapat menciptakan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas perusahaan. Yang ketiga, melalui MSDM yang efektif mengharuskan manajer atau pimpinan menemukan cara terbaik dalam mendayagunakan orang-orang yang ada dalam lingkungan perusahaannya agar tujuan-tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Kegiatan MSDM yang spesifik dari masing-masing fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan, yaitu menentukan tujuan standar, menetapkan sistem prosedur, menetapkan rencana atau proyeksi untuk masa depan. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu memberikan tugas khusus kepada setiap SDM, membangun divisi atau departemen, mendelegasikan wewenang kepada SDM, menetapkan analisis pekerjaan atau analisis jabatan, membangun komunikasi, dan mengkoordinasikan kerja antara atasan dengan kegiatan MSDM yang spesifik dari masing-masing fungsi manajemen. Yang ketiga adalah manajemen staf, yaitu menetapkan jenis atau tipe SDM yang akan dipekerjakan. Yang kedua, merekrut calon karyawan. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja, dan yang keempat, mengembangkan karyawan, melatih dan mendidik karyawan. Yang keempat adalah kepemimpinan, yaitu mengupayakan agar orang lain dapat menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dan meningkatkan semangat kerja dan motivasi kerja karyawan. Dan selanjutnya ada pengendalian, yaitu menetapkan standar pencapaian hasil atau target kerja dan menetapkan standar mutu dan melakukan review atas hasil kerja dan kemudian melakukan tindakan perbaikan sesuai kebutuhan. Selanjutnya pengawasan, yaitu melakukan audit terhadap kemungkinan adanya ketidakcocokan dalam. Dan selanjutnya adalah pengendalian, yaitu menetapkan standar pencapaian hasil atau target kerja. Yang kedua, menetapkan standar mutu dan melakukan review atas hasil kerja dan melakukan tindakan perbaikan sesuai kebutuhan. Dan selanjutnya pengawasan, yaitu melakukan audit terhadap kemungkinan adanya ketidakcocokan dalam pelaksanaan ataupun sistem prosedur yang berlaku, sehingga menimbulkan risiko yang tidak baik bagi perusahaan di masa yang akan datang. Istilah-istilah yang digunakan yaitu manajemen sumber daya manusia, manajemen sumber daya insani, manajemen personalia, manajemen kepegawaian, manajemen perburuhan, manajemen tenaga kerja, administrasi personalia, administrasi kepegawaian, hubungan industrial.
Personalia, HRD, dan HRM. Personalia yaitu kegiatan pengelolaan SDM yang lebih fokus pada hal-hal yang bersifat administratif, yang mengatur hubungan kerja antara employer dan employee sebagai salah satu sumber daya yang dimiliki organisasi. Aktivitas paling intens yang dilakukan oleh bagian personalia biasanya adalah rekrutmen. Fungsi lainnya adalah melakukan proses dokumentasi, pengelolaan, serta proses kepegawaian yang terkait langsung dengan tahapan seleksi, pengangkatan dan penempatan, serta pemberhentian atau PHK. Personel atau personalia terkait langsung dengan filing dokumen-dokumen kepegawaian, payroll, dan administrasi terkait dengan individu atau karyawan. Human Resource Development berfungsi lebih luas dari personel manajemen, yaitu meliputi proses fungsi perencanaan strategis tenaga kerja atau HR planning, HR budgeting, assessment, recruitment, dan selection, hiring dan termination, career development, organizing development, performance management, industrial relationship, pension, training, dan sistem development, serta seringkali meliputkan fungsi general effort di dalamnya. Dengan demikian, HRD adalah pengelolaan SDM yang lebih fokus pada hal-hal yang berhubungan pengembangan SDM sebagai salah satu sumber daya penting yang dimiliki organisasi. Human Resource Management adalah kegiatan pengelolaan SDM yang secara holistik merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan SDM sebagai aset yang dianggap lebih penting dibanding sumber daya lainnya. Semua aktivitas dan subsistem manajemen SDM diperhatikan secara proporsional dan sesuai dengan strategi organisasi. Tujuan manajemen SDM yaitu meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada di dalam perusahaan melalui sejumlah cara yang bertanggung jawab, serta strategis, etis, dan sosial. Peningkatan efisiensi, peningkatan efektivitas, peningkatan produktivitas, rendahnya tingkat perpindahan karyawan, rendahnya tingkat absensi, tingginya kepuasan karyawan, tingginya kualitas pelayanan, rendahnya komplain dari pelanggan, dan meningkatnya bisnis perusahaan. Fungsi manajemen SDM yaitu fungsi manajerial, yaitu planning perencanaan, organizing pengorganisasian, directing pengarahan, dan controlling pengendalian. Fungsi operasional yaitu pengadaan tenaga kerja atau SDM, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Peran manajemen SDM yaitu melakukan analisis jabatan seperti menetapkan karakteristik pekerjaan masing-masing SDM, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon pekerja, menyeleksi calon pekerja dan melakukan penempatan dan orientasi karyawan baru, menetapkan upah, gaji, dan cara memberikan kompensasi, memberikan insentif dan kesejahteraan, dan melakukan evaluasi kinerja. Mengkomunikasikan, memberikan penyuluhan, dan menegakkan disiplin kerja, memberikan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan, membangun komitmen kerja, memberikan keselamatan kerja, memberikan jaminan kesehatan, menyelesaikan perselisihan perburuhan, dan menyelesaikan keluhan dan relationship karyawan. Pendekatan manajemen SDM. Pendekatan strategis yaitu MSDM harus memberikan andil atas keberhasilan strategis perusahaan. Pendekatan SDM. MSDM merupakan manajemen manusia, jadi pentingnya dan martabat manusia tidak boleh diabaikan. Pendekatan manajemen. MSDM merupakan tanggung jawab setiap manajer. Pendekatan sistem yaitu pendekatan SDM berlangsung di dalam sistem yang besar, yaitu perusahaan,
supaya MSDM harus mengevaluasi andil karyawan yang diberikan terhadap produktivitas perusahaan. Pendekatan proaktif, yaitu MSDM dapat meningkatkan andilnya atas karyawan dan organisasi dengan mengantisipasi berbagai masalah sebelum masalah itu muncul. Konsep manajemen SDM. Yang pertama, penerapan fungsi MSDM secara makro dan mikro. Secara makro yaitu fungsi-fungsi pokok manajemen umum seperti fungsi manajerial dilakukan oleh badan-badan pemerintah yang diserahi tugas dalam pengelolaan SDM seperti Departemen Tenaga Kerja. Yang kedua, secara mikro yaitu fungsi-fungsi MSDM secara fungsi operasional, berbagai masalah sebelum masalah itu muncul. SDM yang sudah terikat pada suatu organisasi seperti formal, perusahaan, industri berdasarkan suatu kontrak kerja atau telah berhubungan kerja dengan suatu organisasi berdasarkan suatu kerjasama disebut SDM pada status mikro. Sedangkan SDM yang masih bebas atau belum terikat kontrak kerja atau kerjasama dengan suatu organisasi disebut SDM pada status makro. Konsep manajemen SDM, yaitu prinsip-prinsip MSDM yang perlu diperhatikan. Yang pertama, prinsip kemanusiaan, prinsip demokrasi, prinsip the right man is the right place, prinsip equal pay for equal work, prinsip kesatuan arah, prinsip kesatuan komando, prinsip efisiensi, prinsip efektivitas, prinsip produktivitas kerja, prinsip disiplin, dan prinsip wewenang dan tanggung jawab. Praktik manajemen SDM. Sebagai ilustrasi, berikut ini adalah kegiatan-kegiatan MSDM yang secara khusus diberlakukan di lingkungan pegawai negeri sipil. Yang pertama, program umum, yaitu menyusun formasi pengadaan pegawai, pengangkatan pertama, penilaian pelaksanaan pekerjaan, penyusunan daftar usulan kegiatan, dan pendidikan dan pelatihan, kenaikan gaji, kenaikan pangkat, tunjangan, mutasi jabatan, mutasi kerja, dan pemberhentian cuti, pemberian penghargaan, pembinaan kesejahteraan, tabungan asuransi, pensiun, dan pemberhentian atau pensiun. Yang kedua, program khusus, yaitu pembinaan tenaga kerja, penyelesaian kasus perorangan, penggantian surat yang hilang, peninjauan masa kerja, penyelesaian masalah kepegawaian, penggunaan NP atau kartu pegawai, pengurusan kartu istri atau suami, pengurusan asuransi kesehatan, pengurusan tabungan asuransi pensiun. Tantangan manajemen SDM. Yang pertama, tantangan eksternal, yaitu perubahan teknologi, peraturan pemerintah, faktor sosial budaya, pasar tenaga kerja, faktor politik, kondisi perekonomian, faktor geografi, faktor demografi, kegiatan mitra, kegiatan pesaing. Yang kedua, tantangan internal, yaitu muncul karena adanya SDM yang mengejar pertimbangan atau trade-off, diantaranya finansial, penjualan, keuangan, servis, produksi, dan lain-lain. Selain itu dihadapkan pula pada serikat pekerja, sistem informasi yang semakin terbuka, dan budaya organisasi. Proses manajemen SDM, yaitu sekumpulan orang, organisasi dengan tujuan, pembagian tugas dan wewenang dalam job analysis, job description, job specification, yaitu perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi dan penempatan, orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Job evaluation, sistem kompensasi, yaitu penilaian kinerja, perencanaan karir, promosi, mutasi, dan pemungutan hubungan kerja.
Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri presentasi konsep dasar sumber daya manusia ini dengan harapan dapat memberikan transparansi yang baik, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.